Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pembelajaran muatan lokal bahasa Sasak. Di video kali ini kita akan membahas tentang sastra Sasak. Saya berharap tentunya kalian tetap semangat. Kita lanjut ke pembahasannya. Kitab Peninggalan Lama. Penelitian sastra lama merupakan inventaris kebudayaan yang sangat penting karena dengan inventarisasi itu kita akan mengetahui dan memahami kebudayaan yang kita miliki. Pemahaman atas pernyataan bahwa sastra adalah cerminan masyarakat dapat ditafsirkan bahwa di dalam produk karya sastra terdapat nilai-nilai yang luhur yang dapat dijadikan cermin dan tuntunan manusia di dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai luhur yang dimaksudkan dapat berupa nilai psikologis, nilai sosial, nilai religius, nilai budi pekerti, nilai etika, nilai pendidikan, ekonomi, budaya, dan politik. Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa sastra lama yang merupakan produk kebudayaan mengandung nilai yang multidimensi. Pemahaman sastra secara komprehensif dapat dijadikan sebagai filter dalam membendung pengaruh negatif budaya luar yang dikhawatirkan akan dapat merusak akidah, akhlak, serta keluhuran bangsa. Pertanyaan mengenai sejak kapan masyarakat Lombok secara pasti mengenal tulisan belum dapat dijawab dengan memuaskan. Bukti-bukti berupa prasasti yang berangka tahun atau naskah-naskah masa lalu yang memuat tahun penulisannya tidak dijumpai. Padahal, untuk penelitian yang paling dibutuhkan adalah arketipus, yaitu naskah asli yang pertama ditulis. Naskah-naskah yang dijumpai lebih banyak berupa salinan atau turunan. Bahkan, naskah tersebut ada yang tanpa kolopon. Nah, apa itu kolopon? Kolopon adalah catatan penulis, umumnya pada akhir naskah atau terbitan, berisi keterangan mengenai tempat, waktu, dan penyalin naskah. Nah, itulah yang dimaksud dengan kolopon. Kita lanjut. Yang lebih memperhatinkan lagi bahwa sangat sulit diketahui siapa penulis yang pertama dari suatu naskah. Secara umum, naskah yang berkembang di Sasak Lombok yang ditulis oleh pujangga Sasak meliputi dua jenis, yaitu yang pertama, ditulis dengan huruf Jajawen. Bentuknya mirip dengan huruf Jawa dan Bali. Terdiri dari 18 huruf yang dinamakan aksara Sasak atau Hanacaraka. 2. Ditulis dengan huruf Melayu. Tulisannya menggunakan huruf Arab, namun menggunakan bahasa Melayu. Naskah-naskah yang ditulis dengan huruf Jajawen ada kalanya berbentuk salinan seperti Ajar Wali, Jati Suara, Dalang Jati, Rengganis, ada
yang berbentuk cerita oral, ketulisan seperti Doyan Nide, Cupak Gurantang, dan Lobang Kara. Ada lagi yang berbentuk saduran seperti Tapel Adam, Mi'raj Nabi, dan cerita Menak. Cerita yang disadur dari cerita Menak terdapat dalam berbagai judul seperti Banyurung, Kendit Birayung, Kabar Sundari, Gentar Bumi. Nah, sedangkan naskah yang berbentuk karangan seperti Silsilah Batu Dendeng, Rambitan, Babat Sakra, Babat Peraya, Babat Peringgabaya, Babat Selaparang, dan naskah mengenai obat-obatan tradisional. Dr. Andes, P.J. Herman, dan kawan-kawan. 1991 halaman 9. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang sastra Sasak yang berkembang di masyarakat Gumi Sasak. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.